Ini yang bokeh, sumpah ini keren banget. Ini dia Oppo Reno 4 yang masih hot dan baru aja dirilis ya oleh Oppo Indonesia. Dan di video ini gue mau jelasin semua hal tentang Oppo Reno 4 ini, apa aja yang baru, termasuk juga 15 fitur terbaik yang dimiliki oleh smartphone ini. Halo semua, ketemu lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno. Dan sebelum kita kulik-kulik lebih dalam ya tentang fitur-fitur dari Oppo Reno 4 ini, termasuk juga kameranya, performanya, sampai ke sistem-sistemnya, kita lihat dulu nih desain dari Oppo Reno 4. Jadi secara desain, gue bisa bilang kalau Oppo Reno 4 ini punya desain yang trendy ya, dengan ultra slim body dan tebalnya ini 7,7 mm aja. Ini lebih slim ya dibandingkan dengan Oppo Reno 3 sebelumnya, dan lebih ringan juga ya, dengan berat 165 gram. Ada varian warna Space Black, ada juga yang Galactic Blue, dan yang Galactic Blue ini punya finishing matte yang nggak gampang ninggalin bekas sidik jari ya, jadi dia nggak gampang kotor dan tetap kilap juga ya kalau dilihat dari sudut-sudut tertentu guys. Dan di bagian depan ini nggak kalah trendy ya, dengan layar 6,5 inch AMOLED yang punya dual punch hole display di kiri atas, dan bezelnya ini seperti yang kalian lihat ya, tipis ya, dengan rasio 20:9, jadi bikin look dari HP ini tuh ramping kalau dari depan dan enak dipandang ya. Dan untuk tampilan layarnya sendiri dia tajam dan warnanya cerah juga dengan resolusi Full HD+. Teksnya ini kelihatan jelas, kemudian viewing angle-nya juga luas ya. Dan by the way, layar ini udah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 5 Plus, udah punya sertifikasi iCare display juga. Jadi overall dari sisi desain ini HP yang cakep ya, dan nggak cuma secara look aja, tetapi secara experience waktu dipegang juga nyaman, dan ini jadi fitur terbaik pertama yang gue suka dari Oppo Reno 4 ini. Oke, desainnya udah, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan yang seru ya, yaitu kamera guys. Jadi kamera belakang dari Oppo Reno 4 ini itu ada 4 ya, kombinasi dari 48 megapiksel kamera utama, kemudian ada 8 megapiksel wide angle lens, 2 megapiksel macro lens, dan 2 megapiksel portrait lens. Sekilas kayaknya cuman 3 ya, tetapi ada 4 guys. Yang satunya ada di sini terpisah ya, dan dia segaris lurus sama flash LED-nya ini. Sedangkan di depan kamera selfie-nya ini 32 megapiksel, dan di sampingnya ini ada AON Smart Sensor, jadi udah pakai dual punch hole di bagian depan. Nah, selain bisa ambil foto dengan masing-masing lensanya ini ya, ada beberapa fitur keren di kamera Oppo Reno 4 ini. Ada AI Color Portrait yang bisa kalian akses di kamera, kemudian ke menu portrait, dan di sini kalian bisa tap filter, kemudian aktifkan aja AI Color Portrait. Dan ini kalau kalian aktifkan, maka kita bisa ambil foto bokeh dengan background hitam putih, tetapi kitanya sendiri tetap berwarna. Ini keren sih, karena kita bisa bikin foto kita stand out dan pop out ya, dibandingkan dengan backgroundnya. Dan tingkat bokehnya juga bisa kalian atur sendiri sesuai dengan keperluan di sini guys, bisa diubah-ubah sendiri. Gak cuman di kamera belakang, di kamera selfie-nya ini juga bisa ya, dengan cara yang sama. Ini kalian bisa dapetin foto selfie yang punya background hitam putih, tapi dengan kitanya sendiri masih warna-warni. Ini jadi fitur terbaik yang kedua di Oppo Reno 4 ini. Itu kalau untuk foto, dan untuk video juga ada ya, yaitu fitur AI monochrome video. Jadi kalau kalian akses kameranya, kemudian kalian buka video dan kalian tap ini untuk filternya. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Misalnya kalian pilih nih AI Color Portrait, dan ini hasilnya bisa kayak yang tadi ya. Jadi video kita bakal berwarna dengan background hitam putih. Terus ada juga nih di sini Sky Blue ya. Ini bakal memilih yang warna biru, jadi warna birunya di highlight, dan yang lainnya bakalan hitam putih. Kemudian ada Forest Green, ini juga meng-highlight warna hijau, dan ada juga yang Crimson, ini meng-highlight warna merah. Jadi ini keren banget. Di kamera depan juga ada, jadi dengan cara yang sama kalian bisa selfie dengan background yang hitam putih. AI monochrome video ini bisa kita pakai ya untuk berbagai macam keperluan, kayak misalkan bikin konten-konten yang menarik dan kreatif buat di sosmed atau media lainnya, dan ini jadi fitur terbaik yang ketiga di Oppo Reno 4 ini. Oke, next ke fitur selanjutnya. Oppo Reno 4 ini punya fitur 960 fps AI slow motion. Ini kalian bisa
akses ya fiturnya di kamera, kemudian kalian pilih menu more, dan di sini ada menu slow mo, tap aja. Nah, ini kemudian pilih yang 960 fps ya, dan rekaman video yang cuma 1 detik. Ini bisa diperlambat jadi 10 detik dengan tampilan slow mo yang kayak gini guys. Dan ini jadi fitur terbaik yang keempat di Oppo Reno 4 ini. Dan masih di kamera, ini ada fitur menarik ya buat kalian yang suka ambil foto malam. Jadi ada fitur yang namanya Night Flare Portrait yang bisa ngasih efek flare bokeh ya kalau kalian ambil foto di malam hari. Jadi kalian bisa akses fitur ini di kamera, kemudian kalau ke portrait ini langsung aja tap filternya, dan di sini ada guys untuk fitur Night Flare Portraitnya. Jadi kalau ini kalian pakai buat ambil foto malam di belakang ya, ini efek bokehnya menarik banget, terutama kalau efek bokeh dari lampu-lampu ya, jadi makin keren. Dan ini tuh fitur terbaik yang kelima dari Oppo Reno 4. Next, buat kalian yang suka rekam video, ada update fitur stabilization juga ya di Oppo Reno 4 ini. Jadi sekarang ada fitur Ultra Steady Video 3.0 yang bikin hasil rekaman kamera jadi lebih stabil. Dan sekarang udah bisa dipakai juga di kamera depan ataupun kamera belakang. Jadi misal ambil video jogging atau jalan-jalan, itu bisa lebih stabil guys kalau kalian aktifkan fitur Ultra Steady 3.0 ini. Dan ini jadi fitur terbaik yang keenam dari Oppo Reno 4. Dan selain berbagai fitur tadi, tentunya kalian juga bisa ambil foto tanpa filter dan efek di Oppo Reno 4 ini ya. Berikut ini beberapa contoh hasil jepretan foto Oppo Reno 4 di berbagai lensa yang dimilikinya ya. Mulai dari jepretan kamera utama, kemudian ultra wide sampai portrait dan juga makronya. Yang menurut gua sih hasilnya udah cakep ya, terutama untuk portraitnya yang pemisahan antara background dan objeknya udah akurat. Nah, itu tadi untuk desain dan kameranya. Sekarang kita mau bahas ya untuk teknologi yang dipakai oleh Oppo Reno 4 ini dan fitur apa aja yang menarik di dalamnya. Jadi Oppo Reno 4 ini pakai chipset Qualcomm Snapdragon 720G, dan dibandingkan dengan Oppo Reno 3 Pro yang sebelumnya aja, ini ada cukup banyak peningkatan yang signifikan guys, sampai 25,5% di performa CPU dan 44,8% di performa GPU. Dengan kombinasi 8GB RAM, performa dari Oppo Reno 4 ini udah mumpuni banget ya buat keperluan harian kayak misalkan browsing, sosmed, dan juga multitasking. Dan kalau buat gaming, ini untuk PUBG kalian bisa main di setting grafis HD, frame rate ultra, dengan setting realistik dan semua efek aktif. Main PUBG di Oppo Reno 4 ini bisa berjalan dengan lancar, dan di setting ini secara grafis udah detail ya, baik itu bayangan, refleksi, dan juga detail lain seperti rumput kendaraan udah terlihat jelas. Kalau buat Call of Duty Mobile, ini kalian bisa main di setting yang paling maksimal, yaitu di grafis very high, frame rate-nya juga very high, dan semua efeknya aktif. Jadi secara experience Call of Duty Mobile di Oppo Reno 4 ini bisa rata kanan dan mainnya juga bisa mulus banget. Nah, sekarang kita bahas ya fitur yang menarik di teknologi dari Oppo Reno 4 ini, karena ada beberapa fitur unik yang sulit ditemui di smartphone yang lainnya. Ada EON Smart Sensor ya di samping kamera depan ini dengan sensor 1,2 megapiksel, plus ada algoritma pengenal gerakan tangan juga. Ini bikin Oppo Reno 4 punya beberapa fitur menarik. Misalnya aja ada fitur Smart Spying Prevention yang bisa ngelindungin privasi kita. Jadi kalau ada orang yang ngintip ya di layar HP kita, itu notifikasi bakal langsung disembunyiin. Terus kalau misalkan udah nggak ada yang ngintip lagi, maka notifikasi bakal nyala lagi. Ini fitur yang menarik ya, yang defaultnya masih off dan bisa kalian aktifkan lewat settings. Kemudian langsung aja akses notification and status bar, dan di sini tinggal manage aja notification ya. Dan kalau kalian perhatikan di sini ada fitur anti peeping. Ini kalau kalian aktifkan ya, maka bisa pilih nih aplikasi apa aja yang bakalan diproteksi ya. Ini jadi fitur terbaik yang ketujuh di Oppo Reno 4 ini. Dan selanjutnya ada juga fitur Smart Air Control ya, yang bisa bikin kita ngoperasiin Oppo Reno 4 ini tanpa harus menyentuh layar. Jadi ini bisa kalian aktifkan melalui settings, kemudian ke convenient tools, dan di sini bisa pilih aja gesture and motion, dan aktifkan ya untuk fitur air gesturnya. Jadi di sini air gesturnya ada dua macam ya, ada air answer, ada air scroll. Dan kalau misalnya kita pilih air scroll, di sini ada beberapa aplikasi yang disupport, misalkan aja YouTube ya, ini disupport, Facebook juga TikTok. Maka kalau kita buka nih aplikasinya, maka kita bisa
scroll tanpa harus memegang layarnya guys. Jadi dia otomatis ya. Ini jadi fitur terbaik yang ke-8 di Oppo Reno 4 ini. Dan fitur terbaik yang ke-9 di Oppo Reno 4 ini ada hubungannya sama baterai. Jadi smartphone ini dilengkapi dengan baterai 4015 mAh. Dan untuk pengisiannya dia udah support VOOC Flash Charge 4.0 30 watt. Dari gue coba ya, dengan charge sekitar 20 menitan, dia udah bisa bikin baterai Oppo Reno 4 terisi sekitar 50% dan bisa penuh sampai 100% dengan charging sekitar 56 menit. Jadi nggak sampai sejam udah bisa penuh ya baterai dari Oppo Reno 4 ini. Jadi itu untuk performa dan fitur terbaik dari sisi teknologi Oppo Reno 4. Sekarang kita mau bahas yang paling bisa memberikan banyak fitur menarik, yaitu di sistemnya guys, alias di platformnya. Jadi Oppo Reno 4 ini menggunakan platform ColorOS 7.0 ya, yang berbasis Android 10. Dan kalau kalian perhatikan untuk UI-nya sendiri ini clean ya. Kalau kita swipe ke kanan ini ada app drawer-nya, dan kalau kita swipe ke kiri kita langsung disuguhi dengan Google Feed yang nampilin beberapa berita sesuai dengan preference kita guys. Dan di ColorOS 7.2 ini ada banyak banget ya fitur menarik, tetapi gua mau sebutin aja beberapa yang terbaik. Ada Super Power Saving Mode, ini fitur yang lebih ekstrim daripada sekedar power saving mode biasa. Jadi dengan fitur ini kita bisa bikin Oppo Reno 4 yang baterainya cuma sisa 5% aja bisa bertahan sampai 1,5 jam meskipun dengan WA dan map yang masih tetap aktif. Buat gue ini bermanfaat ya, terutama kalau lagi outdoor atau misalkan lagi bikin HP untuk navigasi. Jadi kalau baterai udah mepet banget, kita nggak sampai kehabisan nih di tengah jalan. Nah, fitur ini bisa diaktifkan ya melalui settings, kemudian kalian tinggal tap aja baterai, dan di sini ada Super Power Saving Mode yang bisa kalian aktifkan ya. Kalau kalian aktifkan bakal langsung masuk ke mode ini, dan kalian bisa pilih 6 aplikasi yang pengen tetap bisa diakses ya di mode ini guys. Kalian bisa aktifkan telepon, SMS, WA, navigasi, atau apapun yang kalian butuhkan di sini. Jadi bisa menghemat baterai tanpa mengurangi fungsi yang memang benar-benar kalian butuhkan. Nah, untuk mematikannya kalian tinggal tap aja tombol exit ya yang ada di sini, kemudian tinggal close saja dan bakal langsung masuk ke mode yang normal. Dan fitur terbaik yang ke-11 ini mantep banget ya buat yang suka main game, karena di Oppo Reno 4 ini ada fitur Quick Return Bubble. Jadi kalau kalian lagi main game misalnya kayak main PUBG, kalau lagi nunggu waktu buat take off, kalian bisa langsung aja keluar ya, nggak perlu nunggu di game. Kalau pengen balas-balas chatting misalnya, itu bisa, ntar bakal muncul bubble kecil yang nampilin counter waktunya. Jadi kalau udah beres tinggal tap aja tuh bubble-nya dan bakal balik lagi ke gamenya. Handy banget sih ini guys kalau misalkan kalian suka main game di Oppo Reno 4 ini. Dan sekarang kita lanjut ke fitur terbaik yang ke-12 yang juga masih berhubungan sama game ya. Jadi di Oppo Reno 4 ini ada fitur Game Space. Jadi Game Space-nya bisa kalian akses di sini. Di sini kita bisa masukin game yang terinstall, terus bisa mengatur banyak hal yang bikin main game juga lebih nyaman ya. Misalnya nih, kita bisa mengatur kita mau blok notifikasi atau reject call saat main game. Terus kemudian kita juga bisa atur ya mode atau opsi performa apa. Di sini ada competition mode untuk performa yang paling maksimal, terus kemudian ada balance mode dan ada low power mode untuk yang pengen baterainya lebih awet saat nge-game. Dan selain itu kita juga bisa lock brightness ya. Jadi di sini ada fitur brightness lock yang kalau kita aktifkan maka brightnessnya bakal kekunci saat main game ya. Dan ada juga fitur automatically adjust resolution. Dan ya, ini basically bakal bikin main game jadi lebih seru lagi di Oppo Reno 4, dan ini jadi fitur terbaik yang ke-12 di HP ini. Lanjut ke fitur terbaik yang ke-13, ini ada Soloop Video Editor. Jadi kalau biasanya nih aplikasi video editor bawaan smartphone itu cupu ya, fiturnya juga minim, dan kalau pengen yang pro harus pakai aplikasi lain yang seringkali berbayar. Nah, di ColorOS 7.2 ini ada Soloop Video Editor. Ini video editor yang cukup canggih ya sebenarnya. Dan kalau kalian pengen edit video langsung dari smartphone, bisa banget pakai fitur ini guys. Dan di sini kita bisa masukin foto, kemudian video, dan melakukan basic editing kayak trim, nambahin musik, stiker, title, filter, bahkan juga efek bisa kalian lakukan di sini. Nah, ini
kita juga bisa edit video secara manual atau juga bikin video otomatis. Selama yang kalian butuhin adalah satu layer timeline video utama, maka Soloop Video Editor di Oppo Reno 4 ini bakal pas banget buat kalian pakai guys. Selanjutnya fitur menarik lagi yang bisa kalian dapetin di smartphone ini ada Oppo Lab. Jadi Oppo Lab ini tempat eksperimen Oppo ya untuk menghadirkan fitur-fitur yang cukup menarik. Dan di sini ada dua fitur menarik di Oppo Lab. Yang pertama ada Lab Ringtone. Ini tempat kalian bisa bikin ringtone sendiri ya, dengan cuman menggeser bola ini ke arah panel yang kita pengen. Jadi kita bisa ngatur ritmenya, kemudian temponya, dan yang lainnya. Ringtone yang udah jadi bisa dibikin ringtone, dan ringtone ini tentunya bakal unik ya, beda dari yang lain karena kalian tentunya bikinnya juga preferensinya beda-beda. Terus yang kedua ini ada Decision Spinner, dan ini tuh seru-seruan aja sih kalau misalnya kalian lagi bingung mau mutusin apa. Bisa pakai Decision Spinner ini. Jadi kalian bisa bikin topik sendiri dan juga opsinya untuk kemudian ditentukan di Decision Spinner ini. Dan sekarang kita ke fitur menarik yang ke-15. Di sini ada Oppo Share. Jadi Oppo Share ini menariknya nggak cuman bisa dipakai buat nge-share file ya antar smartphone Oppo aja, tetapi bisa juga dipakai buat beberapa pengguna brand yang lainnya. Dan ini tuh bisa kirim file dengan cepat dan instan tanpa menggunakan koneksi internet. Dan kalau kalian tertarik untuk beli Oppo Reno 4 ini, kalian bisa langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi. Ntar kalian bakal dapat box ya Oppo Reno 4 yang kayak gini guys. Dan ini boxnya unik karena desainnya ini menggunakan desain custom yang ngasih banyak clue ya tentang HP ini. Misalnya aja guys, ini ada warna utama biru ya, karena emang warna utama dari Oppo Reno 4 ini Galactic Blue. Terus kemudian ada dragon figurin ya di sini kalau kalian perhatikan. Nah, ini ada dragon figurinnya. Ini tuh jadi clue kalau dia pakai Snapdragon 720G. Kemudian ada juga musik elemen ya, di sini ada banyak musik elemen kayak gini, nunjukin kalau emang target audiensnya itu yang suka hiburan, musik, dan sosmed. Kemudian ada water drop color ya, karena kamera Oppo Reno 4 bisa pick up warna di fitur AI Color Portrait dan juga AI Monochrome Video yang tadi udah kita bahas. Ada juga tipografi 960 fps yang menandakan ya kalau smartphone ini itu udah support fitur 960 fps AI Slow Motion. Dan terakhir yang paling gede nih guys, ini ada face figure ya yang jadi kode kalau ini tuh emang dibuat untuk memenuhi kebutuhan dari user. Dan kalau kalian buka nih untuk boxnya sendiri ya tipikal kayak smartphone Oppo yang lainnya ya. Jadi kalian bakal dapat box lagi yang kalau dibuka, nah ini bakal dapat box kecil lagi kayak gini guys. Dan ini tuh dapat isinya ada soft case bening ya, kemudian ada buku panduan, lalu ada juga kartu garansi ya, dan ada SIM tray ejector juga. Lalu selain itu kita tentu aja dapat Oppo Reno 4-nya ya, yang tadi udah kita bahas dengan detail. Terus kalau kita buka kita juga dapat nih guys kepala chargernya, dan kepala chargernya ini adalah kepala charger 30 watt VOOC flash charge 4.0. Kemudian dapat juga ya untuk kabel chargernya ini yang USB Type C ya. Lalu ada juga ini ada satu yang terakhir ada earphone-nya, dan ini earphone yang pakai headphone jack 3,5 mm, dan earphone-nya tipikal yang putih ya seperti earphone-nya Oppo yang lainnya kayak gini guys. Dan sebelum gua akhiri video ini, kalau kalian perhatikan dari tadi gua pakai smartwatch yang baru nih. Nah, ini juga adalah Oppo Watch yang juga baru dirilis oleh Oppo ya, dan ada dua varian sebenarnya dari Oppo Watch ini, yaitu yang 41 mm dan 46 mm. Yang gua pakai ini yang 46 mm, dan gue bakal rilis review lebih lengkapnya di video tersendiri. Tetapi di video ini gue mau kasih tahu aja beberapa hal yang menurut gue menarik ya dari Oppo Watch ini. Yang pertama, dia pakai Wear OS dari Google, yang artinya selain match ya sama platform Android, kalian juga bisa menikmati berbagai macam fitur dan juga aplikasi yang ada di Play Store kayak Google Maps, kemudian Google Keep, dan banyak aplikasi lainnya. Jujur aja gue seneng Oppo pakai Wear OS ini karena artinya secara platform Oppo Watch ini bisa lebih kaya fitur ya dengan dukungan berbagai aplikasi di Google Play Store. Dan kedua yang menarik ini ada di layarnya guys. Kalau kalian perhatikan layarnya ini udah pakai fleksibel
dual curve display, jadi lengkung ya di sisi kiri dan juga di kanannya, jadi mewah ya kalau dari look dan desainnya. Terus layarnya ini udah AMOLED 3D 1,91 inch yang untuk ukuran smartwatch sih ini udah luas ya. Tampilannya juga tajam dan cerah dengan kerapatan pixel 326 ppi. Brightness-nya ini bisa kalian atur sampai batas tinggi 500 nits, jadi cocok ya buat outdoor karena brightness-nya cukup tinggi. Dan Oppo berhasil memberikan fitur yang menurut gua salah satu yang terpenting ya untuk ada di sebuah smartwatch, yaitu kecepatan charging. Jadi Oppo Watch ini udah support fitur Watch Full Flash Charging yang kalau di charge 15 menit aja udah bisa ngasih daya sampai di penggunaan sekitar 18 jam. Untuk fitur lebih lengkapnya dan juga experience-nya, performanya kayak gimana, bakal gua review di video tersendiri, jadi pastikan subscribe biar nggak ketinggalan guys. Oke, jadi itu dulu guys yang bisa gua bagiin di video kali ini ya, semoga aja bermanfaat. Dan kalau kalian punya pertanyaan seputar Oppo Reno 4 ini atau seputar Oppo Watch, boleh banget kalian sampaikan di kolom komentar. Gua Febian dari channel Kepoin Teno pamit dulu guys, kita bakal ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.